Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang sosiologi, yang dimana materi itu adalah terkait dengan, pada pertemuan ini terkait dengan mulai dari pengertian sosiologi, kemudian kita akan mempelajari juga, nanti setelah ini kita akan mempelajari tentang sejarah dari ilmu sosiologi. Baik, di kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan atau menjelaskan terkait dengan pengertian dari sosiologi, kemudian di mana tujuan itu adalah agar para peserta didik atau orang-orang mengerti atau paham bagaimana sih atau apa sih pengertian dari sosiologi itu sendiri. Nah, kemudian nanti tujuan yang berikutnya itu adalah orang-orang atau peserta didik itu paham bagaimana sejarah munculnya atau awal mulanya muncul dari ilmu sosiologi itu. Nanti di situ ada berasal dari bagaimana perkembangannya dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu mulai dari pengertian sosiologi. Sosiologi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu berdiri dua kata dan logos. Nah, sosius atau diartikan sebagai sosial, ya. Sosius di sini pada bahasa Yunani atau bahasa Latin ini mengandung sebuah makna atau sebuah pengertian, yaitu sosius berasal dari atau maknanya adalah bisa berarti teman, bisa berarti bisa juga masyarakat, bisa juga di sini kerabat dan lain sebagainya. Nah, kemudian logos ini maknanya atau artinya adalah ilmu. Nah, kita sudah menemukan kira-kira pengertian dari sosiologi itu apa. Jadi, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, tentang teman, dan sebagainya. Atau bisa kita juga maknai ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Tentang masyarakat di sini apanya yang dikaji di sini? Baik itu nilai norma, kemudian perilaku, kemudian bagaimana interaksinya dan lain sebagainya. Itu makna dari mulai tentang masyarakat. Lebih simpelnya lagi, bahwa bisa saya artikan bahwa, atau bisa saya berikan sebuah pendapat bahwa ilmu sosiologi itu adalah ilmu mempelajari tentang kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini sangat komplit sekali, sangat lengkap sekali menurut saya, bahwa sosiologi itu memang mengkaji apa yang sedang dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu bisa kita kategorikan sebagai pembelajaran dari ilmu sosiologi. Jadi seperti itu, ya. Kemudian nanti selain itu juga kita membahas tentang, ini udah ya, udah bisa dipahamin ya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa sosiologi itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu adalah sosius, yang kedua itu adalah logos. Kemudian sosius itu sendiri artinya teman, masyarakat, kerabat, dan lain sebagainya. Ya, kemudian kalau logos itu artinya ilmu, ya.
ilmu artinya di situ. Jadi kita kategorikan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Tentang masyarakat di sana apa yang kita kaji? Itu tentang aturan yang ada di sana, nilai norma, bagaimana mereka berinteraksi, kemudian bagaimana membangun sebuah silaturahmi atau persahabatan dan sebagainya. Jadi itu konsep awal dari pengertian sosiologi itu sendiri. Oke. Kemudian yang berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan sejarah dari ilmu sosiologi ya. Oke. Di sini kita akan membahas ada ada empat bagaimana sejarah atau perkembangan munculnya dari ilmu sosiologi itu. Yang pertama itu adalah pada awal munculnya itu adalah pada awal muncul sosiologi itu ya. Pertama itu adalah awalnya di sini ya. Sorry, saya akan tulis dulu di sini. Oke, di sini awal munculnya ya ilmu sosiologi. Oke, ternyata buat anak-anak semuanya, peserta didik semuanya, awal munculnya dari ilmu sosiologi itu di sini kajiannya itu adalah berasal dari ilmu filsafat namanya. Nah, berawal dari filsafat ya. Jadi ilmu filsafat itu apa yang dikaji? Ilmu filsafat itu adalah mengkaji tentang sebuah kebenaran ya, kebenaran atau sebab juga bisa di sini, sebab awal ya, sebab mulanya munculnya sesuatu itu berdasarkan kepada akal atau berdasarkan kepada pikiran yang apa? Pikiran seperti apa? Pikiran yang rasional atau pikiran yang masuk akal ya. Jadi ini awal munculnya nih. Awal muncul sosiologi itu berasal dari filsafat yang pertama ya, berasal dari filsafat. Kemudian filsafat itu adalah yang mengkaji atau yang membahas itu adalah sesuatu itu berdasarkan ilmu itu berdasarkan sebuah kebenaran yang tidak direkayasa seperti itu. Dan juga di filsafat itu dia masuk akal ya, tidak menghayal dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian yang berikutnya awal muncul tadi itu adalah yang pertama dari apa? Dari filsafat ya, filsafat. Nah, kemudian yang kedua itu adalah berdasarkan pada perkembangan sosiologi itu pada awal abad 19 ya, pada awal abad 19 ya. Oke, pada awal abad 19 ini, oke Pak Guru ganti spidol dulu. Oke, pada awal abad 19 ini muncullah di sini yaitu awal muncul ini ya, perkembangannya itu adalah tentang revolusi Prancis dan revolusi industri. Kira-kira apa itu revolusi? Revolusi itu adalah perubahan yang terjadi secara cepat. Ternyata peserta didik semuanya di dalam revolusi Prancis dan revolusi industri ini melahirkan banyak banget sebuah fenomena ya. Ini salah satu
dampak dari revolusi Prancis dan revolusi industri itu adalah terjadinya banyak sekali ada terjadi penindasan, kemudian adanya kemiskinan juga, kemudian hak asasi manusia itu tidak berjalan dengan sepenuhnya. Ini akibat apa? Akibat dari revolusi industri dan revolusi Prancis, ya. Sehingga ada salah satu tokoh, ya, yang sangat prihatin dengan kondisi ini, dengan perubahan yang secara cepat ini, ya, revolusi Prancis ini, revolusi industri ini yang mengakibatkan sebuah banyak penindasan, kemiskinan dan lain sebagainya. Di sini muncullah di situ salah satu tokoh, ya, yang namanya adalah Auguste Comte. Nah, Auguste Comte ini disebut sebagai bapak sosiologi. Ya, beliau ini adalah bapak sosiologi kita. Nah, kenapa bisa muncul seperti ini? Kenapa bisa beliau sebagai penggagas, ya? Beliau tidak terima, bahasa kita di sini tidak terima dengan kondisi yang seperti ini, ya. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang sejarah munculnya ilmu sosiologi itu yang kedua, masuk pada awal abad 19, ya. Itu munculnya itu karena revolusi Prancis dan revolusi industri, ya. Nah, di sana akibat terdampak dari revolusi industri dan revolusi Prancis itu terjadinya sebuah penindasan, adanya kekerasan, munculnya kemiskinan yang sangat signifikan, ya, pelanggaran HAM juga di sana, ya, sehingga muncullah salah satu tokoh di situ yang memikirkan bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, yaitu yang namanya Bapak Auguste Comte, ya. Beliau disebut sebagai bapak sosiologi. Nah, kemudian yang ketiga, yang ini pada abad 19. Nah, kemudian yang ketiga itu sejarah muncul itu adalah pada abad 19 berarti 20. Nah, pada abad 20 ini sejarah muncul ilmu sosiologi itu adalah di sini dikategorikan sebagai munculnya ilmu sosiologi yang modern. Sosiologi modern. Nah, sosiologi modern di sini ini perkembangannya itu di Amerika. Di dalam sini banyak sekali yang dikaji, ya, terkait dengan tindakan, perilaku masyarakat, sehingga banyaklah muncul fenomena baru, ya, fenomena baru yang terjadi di sini, ya, sehingga semakin berkembanglah ilmu sosiologi itu. Kemudian yang terakhir itu adalah perkembangan tentunya kita tidak luput Indonesia di sini andil, ya. Perkembangannya itu di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia itu dulu ilmu sosiologi ini hanya sebagai bisa kita kategorikan sebagai ilmu pelengkap lah, bahasanya seperti itu. Ilmu pelengkapnya itu masuk di kalau sekarang itu pertama kali munculnya itu diajarkan tentang ilmu sosiologi itu adalah di UGM, ya, Universitas Gadjah Mada. Itu dimasukkan di dalam pembelajaran atau pada ilmu hukum dulu itu awalnya, ya, di Indonesia, ya. Kemudian disampaikan itu diajarkan oleh Bapak Profesor Mr. Suenario namanya, ya, Suenario. Ini beliau yang pertama kali dulu memunculkan atau mengajarkan ilmu sosiologi. Bapak Profesor Mr. Suenario Pedopaking. Beliau yang mengajarkan pertama kali tentang ilmu sosiologi itu. Kemudian seiring berkembangnya waktu atau seiring berjalannya waktu di situ, ternyata
yang awal mulanya ilmu sosiologi itu sebagai ilmu pelengkap dari ilmu yang lainnya, melihat perkembangan, kemajuan yang signifikan, kemudian banyak sebuah terjadi fenomena-fenomena di Indonesia, sehingga ditetapkanlah di situ ilmu sosiologi itu bisa atau mampu berdiri sendiri, ya. Sekali lagi di sini dia berkembang itu pada tahun 1934 itu sampai dengan 1935 ini awalnya di Indonesia, ya. Jadi sekali lagi anak-anak semuanya itu di Indonesia perkembangannya. Ternyata tidak hanya di Amerika, ya, ternyata ilmu sosiologi itu juga berkembang di Indonesia. Dan tadi adalah sejarahnya itu adalah dari ilmu sosiologi itu berawal dari pertama karena ilmu filsafat atau filsafat. Kemudian yang kedua itu adalah pada abad 19, kemudian yang ketiga itu adalah pada abad 20, dan yang ketiga dan yang terakhir itu adalah perkembangan di Indonesia pada tahun 1934 dan sampai 1935, yang dimana dikembangkan diajarkan oleh Bapak pertama kali adalah Profesor Mitra Sunario Pelofakin. Di situ beliau juga ada beberapa tokoh di sini yang menciptakan buku pertama di Indonesia terkait tentang sosiologi, ya. Oke, jadi seperti itu anak-anak semuanya untuk pembahasan pada pertemuan pertama ini. Kita membahas tentang tadi udah kita bahas tentang pengertian sosiologi, kemudian kita mempelajari juga tentang sejarah dari ilmu sosiologi itu sendiri, ya. Baik, seperti itu dia yang kita bahas pada pertemuan pertama kita, ya. Harapan Pak Guru di sini adalah kalian mampu memahami bagaimana apa sih pengertian dari sosiologi itu sendiri, kemudian bagaimana sejarah munculnya dari ilmu sosiologi itu sendiri. Baik, oke, itu dia semuanya. Jadi saya ulangi review kembali dari awal bahwa sosiologi itu berawal dari dua kata, yaitu sosius dan logos, di mana sosius itu artinya masyarakat, bisa teman, kerabat, ya. Kemudian logos itu artinya adalah ilmu. Jadi sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari atau ilmu yang membahas tentang masyarakat di sana, baik itu tentang perilakunya, tentang tindakannya, aturan-aturan yang terjadi atau aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Kemudian sejarahnya sekali lagi ada 4. Yang pertama itu adalah munculnya berdasarkan karena filsafat awal mulanya, kemudian berikutnya adalah pada abad 19, kemudian yang berikutnya itu adalah pada awal 20, dan terakhir itu adalah di perkembangan di Indonesia pada tahun 1934 sampai dengan 1935. Oke, itu dia anak-anak semuanya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu.